Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hai, lama tidak bertemu. Sapa Hera, wanita berparas ayu, good looking, dan memiliki senyum yang manis. Ia menyapa Dewa dan memperlihatkan lesung pipinya. Bibirnya yang tipis mengembang sempurna tatkala menatap Dewa. Dia adalah cinta monyet Dewa, anak angkat dari kerabat jauh pria yang duduk di kursi roda tersebut. "Kapan kamu kembali?" tanya Dewa dengan muka dingin. "Kemarin, seharusnya bulan depan aku pulang. Karena diajak papi, aku putuskan untuk mempercepat kepulanganku. Bagaimana? Kau suka kejutan dariku?" Dewa hanya diam. Ia tidak merespon. Baginya, Hera hanya masa lalu. Cinta monyet, cinta milik monyet, bukan miliknya. Tidak ada jejak rasa yang tertinggal, karena waktu itu mereka baru kelas 1 SMP. Sementara itu, Tika langsung minder dengan aura kecantikan Hera yang Mbak Dewi Yunani tersebut. Maha karya Tuhan yang nyaris sempurna. Bibirnya yang simetris dengan warna merah natural seperti orang Korea. Hidung mancung dan bentuk tubuh yang proporsional. Hera cocok jadi model. Apalagi wangi wanita itu. Duh, harum sekali. "Oh iya Mbak, tolong ambilin minum." Hera menatap Tika, meminta pada gadis itu segelas minuman. Karena mendadak ia merasa haus. Padahal ia sengaja menyuruh Tika pergi. Ia mau bicara empat mata dengan mantan cinta monyetnya itu. "Baik non." Tika lalu keluar mengambil minuman untuk wanita cantik tersebut. Sesaat kemudian setelah Tika pergi. "Untuk apa kamu kesini?" tanya Dewa dengan sinis. "Astaga, basa-basilah sedikit, Wak. Aku kesini karena kangen sama kamu." Dewa tertawa remeh. "Silakan keluar." Hera mengernyitkan dahi. Susah juga mengambil hati pria dingin itu. Tapi ia tidak mau menyerah. Demi kehidupan yang terjamin sampai 7 turunan, ia akan melakukan apa saja agar Dewa menikahi dirinya. "Ayolah, Wak, kau lupa dengan ciuman pertama kita." Ketika Hera sedang menggoda Dewa, di depan pintu, si Tika sedang menguping. Ia kepo berat tentang hubungan keduanya. "Jangan bicara omong kosong, pergi dari kamarku," sentak Dewa dengan kasar. Di depan pintu, Tika tersenyum. Ternyata bukan hanya dia saja yang dikasarin Dewa. Bahkan wanita secantik itu pun kena sembur Dewa. Tika terkekeh sambil menutup mulutnya. Takut suara tawanya terdengar sampai dalam. "Aku tahu kamu pasti tidak percaya diri karena keadaan kamu sekarang. Tapi bagiku itu tidak masalah. Kita akan mencoba pengobatan dan terapi terbaik. Bukankah kamu dulu pernah berjanji akan menikahiku?" "Hera, jangan ngelantur, keluar dari kamarku," ganti Hera yang tersenyum kecut. Ia pun melangkah mendekati Dewa, kemudian berjongkok di depan pria itu. "I miss you so much." "Cup." Hera mengecup bibir Dewa dengan singkat, meninggalkan aroma manis karena lip gloss yang ia gunakan. Dewa terbelalak. Ia langsung mendorong tubuh Hera. Berani sekali Hera menciumnya tanpa izin. "Jangan gila, berani sekali kamu melakukan ini." "Astaga, itu hanya kecupan. Apa kamu mau yang lebih dalam dan hangat?" Hera langsung menarik kerah baju Dewa. Wanita itu menyesap bibir Dewa dengan begitu berani. Bruak! "Aduh!" Hera memegang pinggangnya yang sakit. Dewa mendorong hingga menyentuh tepian kursi. "Kamu keterlaluan, Dewa." Hera menyalak marah. Dengan emosi dia merobek sendiri baju atasannya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dewa kembali terbelalak dengan aksi gila wanita cantik tersebut. "Sepertinya kamu gak bisa diajak diskusi. Ayo selesaikan di depan keluarga besar kita." Hera langsung berbalik. Ia keluar dengan gusar. Baju atasan pun sudah robek. Sekilas seperti ada yang merobeknya. Tap, tap, tap. "Pi!" Semua keluarga dan tamu yang datang langsung menatap ke tangga. Dilihatnya Hera dengan pakaian yang sobek-sobek. "Hei, habis diterkam singa di mana?" Ronald terkekeh melihat kondisi saudara angkatnya. Hera langsung menghampiri papinya. Ia menangis di pelukan sang papi angkat. "Siapa yang kurang ajar seperti ini?
Papi terlihat marah melihat putri kesayangannya dalam kondisi yang mengenaskan. Mama Dewa, Nyonya Mira, dan Ronald menatap aneh. Mereka berpikir ini jelas bukan kelakuan Dewa. Pria itu bahkan tidak mampu berdiri. "Katakan, siapa?" Hera tidak menjawab. Ia malah terus menitikan air mata buaya. Ketika semua orang sedang tegang, tiba-tiba muncul Tika sembari mendorong Dewa. Nona itu mencium Tuan dengan paksa, jadi Tuan Dewa mendorongnya. Karena marah, Nona itu menyobek sendiri bajunya. Tanpa ditanya, Tika langsung berbicara. Ia yang sejak awal menguping tidak suka tuan mudanya itu difitnah. "Hei, pembantu sialan, apa yang kamu katakan?" Hera berteriak lantang. Akibat teriakan itu, ia sekarang jadi pusat perhatian. Bahkan Mbak Mar yang sejak tadi di dapur tidak mau ketinggalan berita. Ia mengintip ingin melihat kegaduhan apa yang sedang berlangsung. Hera, Mama Dewa menatap tidak percaya pada wanita yang menuduh putranya itu. Sedangkan Nyonya Mira, ia hanya tersenyum kecut. Justru basi, ia tidak menyangka, hanya luarnya saja yang bagus, dalamnya sangat-sangat busuk. "Dewa, apa yang terjadi?" Dewa langsung memutar kursi rodanya. Ia pergi meninggalkan tempat itu. Dewa merasa jengkel, mengapa ia terlihat seperti korban kekerasan seksual, padahal ia kan pria. Sial, Dewa merutuk dalam hati. "Tuan, tunggu." Tika mengikuti Dewa terus dari belakang. "Kau menguping," cibir Dewa dengan nada menyindir. "Ah, itu tidak sengaja." "Terima kasih." Dewa langsung melanjutkan kursi rodanya. Sedangkan Tika, ia tertegun. Dewa mengucap kata terima kasih. Apa ia tidak salah dengar? Suasana rumah sudah sepi. Para tamu sudah pulang semua. Pulang bersama rasa malu karena tindakan Hera. Bisa-bisanya wanita itu menjebak Dewa dengan jebakan tak elegan. Papi Hera sampai malu. Padahal sebelumnya ia sudah geram dan naik darah. Tahu bahwa putri angkatnya yang keliru, Papi pun memutuskan hengkang. Tidak mau lama-lama, mau ditaruh mana mukanya. Taman samping rumah di dekat kolam ikan. Tika sedang menabur pakan ikan. Ia senang karena sudah boleh memberi makan ikan mahal milik si Dewa. Biasanya pria itu melarang keras Tika dekat-dekat dengan kolam. "Kura-kuranya kok tinggal satu?" celetuk Tika saat melongo ke kolam ikan. "Lihat yang benar," cetus Dewa dengan gaya khasnya yang super dingin seperti kulkas. Itu iya, ada, hehe." Tika tersenyum garing saat melihat satu kura-kuranya keluar dari balik bebatuan. "Boleh aku pegang?" sambung Tika. Ia menatap penuh harap. "Jangan, kuman." "Nggak apa-apa, kura-kuranya bersih kok." "Kamu yang mengandung kuman, Tika." Bibir Tika langsung mengerucut. Melihat Tika komat-kamit merutuk, tiba-tiba ujung bibirnya ikut ketarik. Ya, pria mahal senyum itu akhirnya tersenyum melihat Tika yang ngedumel sendiri. "Sebentar, hanya sebentar." "Ah, siap." Tika langsung sumringah dan bersiap mengambil si kura-kura. Mata Tika bersinar, berbinar-binar seperti melihat uang, padahal ia hanya sedang menatap kura-kura. "Sudah, letakkan kembali." "Ya ampun, pelitnya," batin Tika. "Jangan pegang lama-lama, itu kura-kura langka. Bila mati, gajimu setahun aja nggak setara." "Gaji setahun?" ulang Tika. Buru-buru Tika meletakkan hewan yang katanya langka tersebut. Ia jadi bergidik ngeri. Dasar orang kaya aneh. Binatang seperti itu saja setara gajinya setahun. Astaga, memikirkannya saja sudah pusing. Sungguh terlalu, kata Bang Roma. Hari demi hari pun berlalu. Musim hujan berganti dengan kemarau panjang. Tidak terasa Tika sudah bekerja di rumah itu setengah tahun lebih. Dewa masih sama, suka marah-marah ketika waktunya terapi. Suka marah bila dipaksa makan Tika. Suka marah kalau mandi Tika kadang ngintip. Pokoknya Dewa tidak berubah, masih sama seperti beberapa bulan yang lalu. "Tuan." Pagi itu Tika terlihat sedih ketika akan berpamitan. "Pergilah." "Tuan bagaimana?"
Cih, kamu pikir aku bayi? Cibir Dewa. Tuan baik-baik ya, Tika cuma mudik 1 minggu di Jawa. Tuan jangan nyusahin Mbak Mar, ya. Tika, sentak Dewa. Tika langsung tersenyum manis. Ia memang suka menguji tekanan darah tuan mudanya itu. Begitu sampai, jangan lupa untuk balik lagi. Mama Dewa menghampiri Tika yang sudah menenteng tas. Hari ini Tika mau mudik. Setengah tahun tidak pulang kampung membuat ia rindu tanah kelahiran. Sekalian mau menjenguk makam ibunya dan mau mengurus tanah di kampung. Tika habis beli tanah di sana. Mulanya Mama Dewa tidak memberi izin, tapi Dewa malah mengizinkan begitu saja. Ia kasihan juga pada Tika. Barangkali gadis itu ingin ketemu sanak saudaranya di kampung. Cepat berangkat, nanti ketinggalan kereta. Dewa menyuruh Tika bergegas. Baik tuan, Nyonya, Tika berangkat. Mama Dewa mengangguk pelan. Rasanya berat melepas Tika. Gadis itu bagai pawang bagi sang putra. Jangan lupa balik. Baik Nyonya. Tika pun berbalik tanpa menatap Dewa sebelumnya. Sebuah perpisahan yang biasa, tapi begitu terdengar deru mobil yang mengantar Tika ke stasiun semakin menjauh, hati Dewa jadi merasakan sesuatu yang aneh. Apa ini adalah sebuah rasa kehilangan? Kalau tiada kehadiran baru terasa. Nyanyi.